Ibu tahu nggak, orang tuh kalau udah umur 40 tahun itu ibaratnya satu kakinya udah nyampe kuburan, Bu, tinggal nunggu yang sebelah. Saya pernah baca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagh umur ahadihim arba'in, apabila seseorang umurnya sampai 40 tahun. Ini kalau ngelihat mukanya banyak yang lebih dari 40 tahun nih udah. Kalau orang umurnya udah 40 tahun tapi belum baik juga, belum taubat juga, belum bener juga, sholat subuh masih kesiangan, ada tuh, ada. Di sini juga ada nih. Nggak tahu tuh mesti nunggu apa lagi tuh. Orang kalau udah umur 40 tahun akan tetapi kebaikannya belum lebih daripada dosa-dosanya, hidupnya masih berantakan, pikirannya masih dunia aja terus-terusan, nggak ada cinta di hatinya kepada Allah, nggak ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, belum bertaubat dari dosa-dosanya. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, masaha syaitan ala wajhih wa qal hadzal wajh la yuflih abada. Setan ngusap mukanya, Bu, orang umur 40 tahun pas ulang tahun 40 tahun. Kalau kamu belum bener juga, kalau kamu masih jadi ahli maksiat juga, kalau kamu belum taubat juga, ibadah belum bener juga, setan usap wajah orang tersebut. Kemudian setan bilang, ini mukanya orang yang gak bakal beruntung sama sekali. Dah nih mah kelompoknya kita nih, kata setan gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, kematian sangat dekat dengan seseorang di antara kalian. Kita nih, kata Nabi Muhammad, dekat banget memati. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nggak pandang umur, nggak pandang waktu, nggak pandang sehat. Kita dengar semuanya kabar-kabar itu. Dan Bu, sebagaimana kamu dengar kematian orang-orang yang bahkan terkadang mendadak, bisa jadi kematianmu pun juga demikian adanya. Hal paling kamu perlukan ketika kamu mati, hal yang pasti kamu perlukan di saat kamu mati, ada dua hal aja, Bu. Dunia sebelum akhirat, hidup sebelum mati. Tapi terasanya justru sesudah datang ajal menjemput kita. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah
برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bu, Kak, nggak pandang umur, kita semuanya bakalan mati. Betul? Kadang-kadang yang kita kira umurnya masih bakalan panjang, ternyata nggak begitu. Ini zaman-zaman akhir nih, zaman musim mati mendadak. Pernah nggak ketemu orang, baru beberapa hari dengar kabar orang itu meninggal dunia? Pernah? Nggak terima berapa hari, kadang baru beberapa jam kita ketemu sama dia kayak baik-baik aja gitu. Nggak lagi terbaring sakit, nggak lagi kenapa-napa. Tiba-tiba subhanallah, subhanallah, ajal memang begitu dekat. Kita dengar kabar dari masjid, ternyata orang tersebut meninggal dunia. Wal mautu aqrab min ahadikum min syirakin na'lih. Kata Nabi Muhammad, kematian sangat dekat dengan seseorang di antara kalian. Kita nih, kata Nabi Muhammad, dekat banget memati. Aqrab gharibin yuntadhar. Katanya Imam Al-Ghazali, perkara gaib yang paling dekat, aqrab ghaib yuntadhar, adalah kematian. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, enggak pandang umur, enggak pandang waktu, enggak pandang sehat, enggak. Kita dengar semuanya kabar-kabar itu. Dan Bu, sebagaimana kamu dengar kematian orang-orang yang bahkan terkadang mendadak, bisa jadi kematianmu pun juga demikian adanya. Mungkin seseorang di antara kita ada yang udah kain kafannya tuh udah siap di toko, beberapa hari lagi bakal dibeli sama keluarga kita. Bisa jadi, bisa jadi saudara sekalian. Nih hari ini hadir, beberapa hari kemudian dengar kabar yang hadir kemarin itu ada yang meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Karenanya dengerin saya. Hal paling kamu perlukan ketika kamu mati, hal yang pasti kamu perlukan di saat kamu mati, ada dua hal aja Bu. Kamu pasti perlu itu. Sebenarnya bahkan dari saat hidup di dunia ini kamu udah perlu dua hal tersebut. Tapi kita suka ingkar, kita suka kemana-mana, kita kirain kita nggak perlu, padahal sebenarnya kita perlu. Kita kirain kita perlunya duit di atas semuanya, padahal nggak gitu. Kita lebih perlu dua hal ini daripada apapun aja. Dunia sebelum akhirat, hidup sebelum mati.
Tapi terasanya justru sesudah datang ajal menjemput kita. Betapa perlu sekali kita sama dua hal ini. Apa itu? Satu, rahmat. Dua, syafaat. Satu apa tadi? Dua apa tadi? Kita perlu rahmatnya Allah. Kita perlu syafaatnya Rasulullah. Kamu perlu rahmatnya Allah. Kamu perlu syafaatnya Nabi Muhammad. Orang tuamu perlu rahmatnya Allah. Orang tuamu perlu syafaatnya Rasulullah. Anakmu perlu rahmatnya Allah. Anakmu perlu syafaatnya Rasulullah. Suamimu juga, saudaramu juga. Tidak ada yang lebih kamu perlukan, Dek. Tidak ada yang lebih kamu perlukan daripada rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Saya perlu biar cepat lulus sekolah, Ustazah. Iya betul. Tapi sebenarnya keperluan kamu terhadap rahmat Allah jauh lebih mendesak. Keperluan kamu terhadap syafaat Nabi Muhammad jauh lebih mendesak. Saya perlunya sekarang sama jodoh, Ustazah. Saya udah usia hampir 30 tahun. Teman-teman saya udah pada mulai gendong anak. Sebagian malah udah mulain gandeng anak. Sebagian malah udah ada yang anaknya lulus SD, Ustazah. Saya belum juga nikah. Malu saya kalau ditanya reunian. Kamu ngerasa yang paling kamu perlukan adalah jodoh? Enggak gitu. Enggak gitu. Yang paling kamu perlukan adalah rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Ini di dunia. Apalagi ntar di saat kamu mati. Apalagi ntar di hari akhirat. فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang nanti di padang mahsyar wajahnya putih berseri-seri, di saat sebagian wajah yang lain ada yang dihitam legamkan, bahkan banyak di antara mereka yang wajahnya diserupakan dengan wajah binatang. Orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri penuh dengan kegembiraan, fafi rahmatillah, mereka adalah orang yang meraih rahmatnya Allah. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan rahmatnya Allah. Di akhiratnya, Bu, saat yang lain wajahnya ketakutan, saat yang lain wajahnya hitam legam. Orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, wajah mereka putih berseri-seri. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kamu sangat perlu rahmatnya Allah. Ustazah, apa sih rahmat itu? Rahmat itu sayang, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu perlu
kasih sayang Allah. Bu, ibu sayang gak sama anaknya? Dan saya tahu ketika ibu sayang sama anak ibu, di saat ibu punya makanan anak ibu suka aja, ibu akan rela memberikan makanan tersebut kepada anak ibu. Betul begitu? Sampai anaknya bilang, tuh mah makanannya masih ada. Oh udah mama udah kenyang, kamu aja. Padahal kamu masih pengen. Tapi kamu bisa berkata seperti itu. Kenapa? Sayang. Kamu sayang sama anak kamu. Kamu kalau sayang sama anak kamu mainan api sampai kemudian deket-deket sama kebakar. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan sedaya upaya kamu akan menyelamatkannya. Gak boleh ada yang gangguin dia saat dia masih bayi. Kalau lagi banyak nyamuk, kamu akan kasih tutupan biar gak digigitin nyamuk. Kalau ada nyamuk deketin dia, sakit hati kamu. Kamu rasanya mau bilang menyamuk, kamu gigit anak saya gigit loh. Sayang. Kita kalau sayang, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Ibu, walaupun kita nggak punya segalanya, tapi apa yang kita punya, kita akan dahulukan anak kita karena kita sayang sama dia. Kita aja gitu, apalagi Allah. Allah bu, kalau udah sayang sama kamu, dimuliakannya hidupmu, dimudahkannya urusanmu, apapun yang kamu mau. Saya sering dengar orang bilang, buat orang yang saya sayangi apa juga saya kasih. Allah gitu. Buat hambanya yang Allah sayangi, apapun bakal Allah kasih. Seolah Allah berkata, buat kamu apa sih yang enggak? Ketika ada seorang perempuan berumah tangga sama suaminya, sama anaknya, andai pun dia nggak secantik perempuan yang lain, andai pun dia nggak sepinter perempuan yang lain, andai pun dia nggak seenak perempuan yang lain masakannya, makanannya, tapi kalau dia disayang sama Allah Subhanahu wa taala, Bu, Allah akan buat hati suaminya tidak berpaling dari mencintainya. Dan kalau sudah hati suaminya Allah jadikan menghadap kepada perempuan tersebut, hati suaminya menyayangi perempuan tersebut, yang lain bisa apa? Betul gak? Betul gak? Biar digodain nama perempuan kayak gimana pun, kalau Allah yang buat hati suaminya tidak berpaling dari dirinya karena Allah sayang sama dia. Ibu-ibu saudaraku sekalian, enggak ada apapun dan siapapun yang bisa memalingkan hatinya. Kamu mau apa? Saya ustazah, yang penting nih bisa nyekolahin anak di pondok pesantren. Saya janda nih ustazah, suami saya udah meninggal, saya setengah mati susah nyariin nafkah buat dia. Bu, lebih daripada kamu perlu nafkah buat anakmu, kamu perlu rahmatnya Allah. Begitu kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan kamu.
Allah bakal mudahkan, digampangin rezekinya, dimudahkan jalannya. Anaknya juga yang di pesantren jadi gampang terima ilmu, jadi akhlaknya bagus, pelajarannya masuk. Kenapa begitu? Karena ibunya wanita yang dirahmati Allah. Makanya kalau kamu sayang sama diri kamu, kalau kamu sayang sama anak-anak kamu, dua hal ini Bu, kamu mesti dapat. Rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah kamu mesti dapetin kalau kamu sayang sama diri kamu. Dan kamu kepengen hidup kamu dalam keadaan mudah, dalam keadaan lancar semua urusan, dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, hatimu imannya terjaga. Kamu perlu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau datang kematian. Allah kalau udah sayang sama seseorang, mudah bagi Allah untuk berkata kepada malaikat Israel saat mencabut nyawa hamba terkasih tersayang di sisinya. Israel, pelan-pelanlah dalam mencabut nyawanya. Sebab dia adalah hamba yang aku sayangi, maka sayangilah dia. Malaikat Israel pun tunduk patuh kepada Allah, nyabut nyawanya perlahan-lahan, nggak disakitin, apalagi digemesin. Ada banyak orang-orang yang ketika nyawanya dicabut, malaikatnya gemes nih, dia nih orangnya nih. Maksiat aja kerjaannya, dosa aja terus-terusan. Nyakitin hati orang aja nih. Nih dia nih, sholat ditinggal, ibadah tinggal, kerjaannya utang mulu. Malaikat gemes nyabut nyawanya. Ya Allah Bu, mudah-mudahan semuanya dikasihani Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sakaratul mautnya jadi ringan buat hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan lagi sakaratul maut. Kan kelihatan tuh orang kalau lagi sakaratul maut. Karena pencabutan nyawa tuh nggak sekaligus. Nyabut nyawa itu dari ubun-ubun Bu. Sebagaimana dulu ditiupkannya juga dari ubun-ubun. Nasiyah dalam bahasa Arab. Wa inni akhidun binasiyatiha, kata Allah. Aku yang menguasai ubun-ubunnya. Tempat ditiupkannya ruh sekaligus tempat dicabutnya ruh. Sehingga sekalian saya muliakan, di saat dicabut itu ruh tuh dari sini, itu nggak langsung sekaligus cabut, zek, berhenti dulu nih sampai ke lutut. Karenanya orang sakaratul maut itu kakinya udah dingin karena udah nggak ada nyawanya lagi, sementara badannya yang bagian atas masih hangat. Itu tanda udah mulai masuk sakaratul maut. Udah nggak ada lagi nyawanya tuh Bu. Kakinya juga nggak tegang lagi biasanya. Udah mulai melemas. Karena sudah tidak ada lagi ruh di sana, tidak ada lagi nyawa di sana.
Sakitnya luar biasa, Bu. Sayyidina Ali mengatakan, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratil maut. Lebih baik badan saya dipenggal-penggal pedang, kena tebasan pedang 30 kali daripada satu sakaratul maut. Sakit. Karena nyawa kita nih, Bu, ruh kita udah bersatu sama badan kita. Di saat dicabut sakitnya luar biasa. Ibu, gigi tambalan aja kalau dicabut sakit, Bu. Ibu pasang koyo aja pas dicabut sakit. Padahal baru hanya beberapa jam. Nah, Ibu bayangkan ini sesuatu yang sudah bersatu mendarah daging dengan dirimu. Ketika ia dicabut dari tubuhmu, kayak apa sakitnya. Tapi perempuan ini adalah perempuan yang dirahmati Allah SWT. Perempuan solehah. Ini salah satu dari cerita guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Perempuan lagi sakaratul maut. Karena dia adalah perempuan solehah, dicinta sama keluarganya. Anak-anaknya pada nangis. Suaminya bernangis, mantu-mantunya bernangis, cucu-cucunya bernangis sekitar dia nih. Nah, kalau lagi sakaratul maut tuh kadang-kadang ntar hilang, ntar sadar gitu kan. Dia kembali tersadar. Dia liatin, keluarganya bernangis semuanya. Dia kemudian bilang, ngapain kalian pada nangis? Saya lagi sakaratul maut, mestinya kalian talkin saya. Ditalkinkan syahadat. Mestinya kalian talkin saya kalimat tauhid, bukan malah nangis begini, kata ibunya. Yang sedang sakaratul maut ini tadi. Mestinya kalian bilang nih, la ilaha illallah di telinga saya. Ayo sekarang bilang, la ilaha illallah. Anak-anak, mantu, cucu semuanya pada jawab, la ilaha illallah. Lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis itu meninggal. Bukan orang hidup mentalkin dia, malah justru dia yang mau meninggal dunia mentalkin yang hidup. Perempuan salehah, perempuan yang disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhumah yang sesungguhnya. Karena arti almarhumah tuh perempuan yang disayang sama Allah. Kenapa ustazah orang kalau meninggal dunia disebutnya almarhumah? Yaitu doa yang paling dia perlukan. Kita doakan dia semoga menjadi perempuan yang dirahmati Allah SWT, yang disayang sama Allah SWT. Karena memang diperlukan orang di saat meninggal dunia adalah rahmatnya Allah. Sebaliknya, Bu, mau sekaya apapun orang, mau sehebat apapun orang, mau sepinter apapun orang, mau dicintanya kayak gimana, kalau udah sakaratul maut, ibu-ibu saudaraku sekalian, dan dia ternyata tidak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kesian. Bahkan banyak di antara orang-orang itu ketika dia tidak dirahmati Allah, Allah bahkan mencabut iman yang telah Allah anugerahkan pada dirinya. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Semoga Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Yang kedua yang kita perlukan adalah syafaat. Dari siapa? Dari orang-orang soleh, terutamanya dari manusia paling soleh, yang kita bahkan sebelum masuk bulan Rabiul Awal
sudah memperingati kelahirannya pada hari ini, baginda kita Nabi besar Muhammad. Ustazah, jadi sebenarnya yang paling kita perlukan rahmat atau syafaat? Dua-duanya. Tapi saya kasih tahu Bu, kalau kamu adalah seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang disayang sama Nabi Muhammad, maka kamu secara otomatis juga bakalan disayang sama Allah. Sebaliknya, ngerjain apapun kamu, sholatkah, ibadahkah, baik sama suami kah, bakti sama orang tua kah, tapi kamu nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, sangat sulit untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi saling terkait. Kalau kamu dapat syafaatnya Nabi Muhammad, kamu akan dapat rahmatnya Allah. Kalau kamu dapat rahmatnya Allah, kamu pun akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Hal-hal ini, dua hal ini, mau rahmat mau syafaat, bisa kamu dapatkan dengan kedekatanmu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Yang paling kita perlukan dalam hidup adalah rahmat dan syafaat. Dan keduanya bisa kamu dapatkan dengan kedekatanmu dengan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita nih sekarang berada di hari-hari menjelang masuk Rabiul Awal. Bu, Kak, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, kata beliau, tidak ada waktu yang lebih cepat mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad daripada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Sebab bulan Rabiul Awal Allah pilih sebagai bulannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal, Nabi Muhammad diutus Allah bi'tsah Rabiul Awal, Nabi Muhammad hijrah Rabiul Awal, Nabi Muhammad pun juga wafat pada bulan Rabiul Awal. Semuanya Allah kasih kepada Nabi pada bulan Rabiul Awal. Emang jadi bulannya Nabi Muhammad. Karenanya ibu-ibu sekalian, ini mumpung nih ada waktunya buat persiapan. Dari sejak awal maulid kita udah tahu nih mesti ngapain aja. Sehingga mudah-mudahan tidak berlalu bulan Rabiul Awal kecuali dapat mendekatkanmu dengan Nabi Muhammad. Semoga Rabiul Awal ini enggak pergi kecuali sesudah kamu punya nama berada dalam daftar nama umat yang akan disyafaati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan enggak jalan nih bulan Rabiul Awalnya, melainkan kita pun juga berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari-hari di bulan Rabiul Awal mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Bu, kita nggak tahu bahkan Rabiul Awal ini nyampe apa enggak, tapi udah di depan mata, mudah-mudahan nyampe. Amin. Mudah-mudahan umur kita masih akan panjang sampai habis Rabiul Awal, habis Rabiul Tsani insyaallah. Mudah-mudahan umur kita masih akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, mungkin ada Rabiul Awal tahun kemarin. Datang Rabiul Awal, datang Rabiul Tsani, keluar Rabiul Awal, keluar Rabiul Tsani, tidak mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad.
dan itu akan jadi penyesalan bagimu, terutama apabila di tahun ini pun juga kamu hanya akan melewati bulan ini begitu saja tanpa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Bakal jadi penyesalan, Bu, bakal jadi penyesalan. Ibu tahu, orang yang paling menyesal di akhirat bukan yang ninggalin ibadah, Allah cerita. Meskipun mereka juga nyesel, tapi yang paling nyeselnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, di akhirat nanti ada orang yang nyesel sampai menggigit-gigiti tangan mereka karena nyesel. Dan bukan hanya terima satu tangan yang digigit, ala yadai, dua tangan semuanya masuk ke mulutnya, digigitin. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, digigitin sepanjang mahsyar, sampai digigitin berdarah-darah, tangannya dua masukin ke dalam mulutnya sampai ke siku, Bu. Habis itu dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi dari besarnya penyesalan pada hari tersebut. Kita di dunia Allah suka tunjukin, kita kalau nyesel suka gigit jari, nyesel banget, suka gigit jari kita kalau nyesel. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini bukan cuman terima jari yang digigit, Bu, tangan dua-duanya digigit. Dari besarnya nyesel mereka hari itu, ya ampun nyesel. Kenapa? Apa yang kamu sesali? Karena waktu hidup di dunia nggak sempat nikah? Bukan. Karena waktu di dunia nggak pernah punya HP yang bagusan? Bukan. Karena waktu hidup di dunia hidupnya cuma ngontrak, nggak pernah sempat punya rumah sendiri? Bukan. Waktu hidup di dunia nggak punya anak? Bukan. Sebab nyesel di akhirat nanti Allah cerita, ketika dia ngelihat rombongannya Nabi Muhammad, ketika dia ngelihat rombongan Nabi Muhammad yang bahkan sebagiannya dia kenal, tetangga-tetangganya, teman-temannya, saudara-saudaranya, bahkan bisa jadi anak-anaknya, orang tuanya, suaminya ada dalam rombongan Nabi Muhammad, sementara dia tidak bisa masuk di dalamnya. Kamu kalau di akhirat nanti sampai nggak bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad, di hari yang kamu lihat tetangga-tetanggamu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, kamu lihat anak-anakmu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, kamu lihat orang tuamu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, bukan hanya air mata, Bu, darah yang bisa jadi keluar dari matamu hari itu. Gak cuman terima jari yang digigit, tangan dua-duanya digigit dari nyeselnya hari itu. Dan orang yang menyesal itu berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya mencari cara hingga saya bisa terhubung dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih di dunia saya bilangin, jangan sampai. Saya berharap jangan sampai ada di antaramu yang menyesal sampai sedemikian. Saya minta pada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, andai pun kamu tidak menganggap apa yang saya sampaikan penting, saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan penting, sangat penting bagimu.
Karenanya saya mendoakanmu, Bu, Kak, semoga kita semuanya di hari itu tidak menjadi seseorang yang menyesal. Hari itu saat Nabi menggiring umatnya, saya, kamu, kita semua, semoga menjadi salah satu yang ada dalam rombongan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Jangan ada yang tercecer ya Allah. Jangan ada yang tersisa ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Walaupun yang paling banyak dosanya di antara kami ya Allah. Walaupun yang paling buruk akhlaknya di antara kami ya Allah. Walaupun yang paling sedikit ibadahnya di antara kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Giring kami semua di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Betapa perlunya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita perlu, dan mumpung masih belum masuk Rabiul Awal, kita siap-siapin. Ini adalah bulannya, bulan yang mendekatkan kita lebih cepat dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kamu pengen dekat sama Nabi Muhammad nih, bulannya Bu, depan mata kita. Ini bulannya Kak, Dek, Nak, depan matamu, deketin Nabi Muhammad. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad bakal nyesel, bakal nyesel. Allah ceritakan hal itu di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pun mengatakan itu dalam hadisnya, fawail liman la yarani Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Bu, yang gak beriman kepada Nabi Muhammad gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Yang beriman tapi matinya gak beriman gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Kita semua beriman sekarang, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah tetapkan iman kami sampai hari kematian kami. Tetapkan iman kami ya Allah di saat ajal menjemput kami. Jangan pernah cabut iman kami ya Allah. Biar kita gak nyesel. Fawel liman layarani ya Aisyah. Celaka orang, nyesel orang yang di hari akhirat nanti gak bisa memandang wajahku, wahai Aisyah. Bu, dulu di zaman hidupnya Nabi, ada orang yang kafir kepada Nabi, gak seneng sama Nabi Muhammad, gak seneng sama Nabi, benci sama Nabi. Perempuan ini cantiknya luar biasa, cantik banget, kaya raya, dari keluarga terpandang. Sampai dari cantiknya perempuan tersebut, orang memanggilnya Ummu Jamil, ratu kecantikan. Kebayang kayak apa cakepnya. Orang yang di zaman itu banyak orang cakep, apalagi di negeri sana. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dia dijuluki Ummu Jamil, ratunya kecantikan. Tapi dia nggak demen sama Nabi Muhammad. Matanya Bu cakep, belok, hitam-hitamnya hitam, matanya tajam, cantik sekali matanya. Bu, tapi dia benci sama Nabi Muhammad.
suaminya, anak-anaknya, semuanya benci sama Nabi Muhammad. Padahal suaminya adalah pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Dia adalah istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil. Ibu saya sekalian, satu hari ketika sesudah turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Saya naran dzata lahab, kata Allah. Nanti ini Abu Lahab ini bakalan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar, imra'atuhu, sama bini-bininya itu sekalian. Ummu Jamil tersinggung, marah besar. Dia bilang, wih sembarangan aja nih Muhammad sama Tuhannya nih. Saya dikata-katain enak aja. Sesudah dengar ayat itu dia pergi nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Nabi lagi duduk Bu di dekat Ka'bah, berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamil mau ngelabrak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ngelabrak nih dengan keringetan, dengan kepanikan dan kemarahan, nyari-nyari apa nih yang bisa buat dia pakai sebagai senjata. Diambil batu Bu, seukuran kepala orang, bakal lebih gede dari itu. Dibawa tuh batu. Kemudian dia deketin Sayyidina Abu Bakar yang hari itu lagi adep-adepan sama Nabi Muhammad. Dia bilang, Abu Bakar, mana tuh teman kamu tuh Muhammad? Saya dengar dia udah ngata-ngatain saya. Kalau saya lihat dia saat ini, saya akan kepruk kepalanya pakai batu ini. Saya akan pukul kepalanya pakai batu ini. Sayyidina Abu Bakarnya bingung. Dipandanginya wajah Nabi Muhammad. Kemudian dipandanginya Ummu Jamil. Ini gimana sih nih? Yang dia cari ada di hadapan saya, pikir Sayyidina Abu Bakar. Tapi Ummu Jamil tidak melihatnya. Matanya cakep, matanya cantik. Tapi apa arti matanya yang cantik jika Nabi Muhammad ada di hadapannya dan dia tidak mampu melihatnya? Dia pergi kemudian. Habisnya dia ngancem-ngancem, bilangin ya sama temen kamu jangan macem-macem sama saya. Kalau saya ketemu dia dan dia masih tetap macem-macem, saya akan pukul dia pakai batu ini. Dia keluar dari situ. Udah agak jauh, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ma tarak, ma ra'atki ya Rasulullah. Tuh cewek gak melihatmu wahai Rasul. Perempuan itu tidak melihatmu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan bagaimana melihat cahaya kedua mata yang buta. Seterang apapun cahaya, kalau matanya buta gak bisa lihat. Kita jangan sampai jadi orang yang buta mata hati kita. Khawatir nanti di hari akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Saya doain buat semua yang hadir di majelis ini dan keluargamu sekalian. Semoga semua dari kita dan keluarga kita tidak ada yang Allah halangkan matanya dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai matanya bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Telinganya bisa dengar suara Nabi Muhammad. Hidungnya bisa nyium wanginya Nabi Muhammad. Kakinya bisa melangkah tidak jauh dari Nabi Muhammad. Semoga Allah SWT izinkan kita untuk bisa bersalaman dan mencium tangan Nabi besar Muhammad. Syafaat Nabi semoga bisa kita dapatkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan paling dekat, paling cepat
buat mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nih bulannya Rabiul Awal. Mesti ngapain Ustazah di bulan Rabiul Awal? Ada beberapa hal yang kamu mesti kerjakan. Yang nomor 1 Bu, yang paling gampangnya, coba diaturin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Cobain. Toh gak ada ruginya ini. Cobain aja. Selama bulan Rabiul Awal misalnya kamu aturkan, saya nggak mau tidur 1 hari itu kecuali sesudah baca sholawat kepada Nabi Muhammad 300 kali. Pokoknya 24 jam setiap harinya harus ada sholawat 100 kali saya baca misalnya. Sholawatnya sholawat apa? Terserah kamu aja. Mau baca sholawat Fatih boleh, sholawat Tibil Kulub boleh, sholawat Kamilah atau sholawat Nariyah boleh, sholawat apa lagi? Iya itu tadi Tibil Kulub. Dan saya sebut apa lagi? Sholawat Jibril boleh. Sholawat apa aja yang kamu hafal, yang kamu mudah, kamu baca banyak-banyak. Ustazah saya senengannya sholawat yang pendek-pendek aja, soalnya suka lupa kalau yang panjang-panjang. Boleh. Kayak gimana? Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Tapi ya kalau pendek bacanya jangan 100, sedikit kan. Sebentar. 1000 misalnya tiap hari. Selama bulan Rabiul Awal aja dah. Selama bulan Rabiul Awal aja. Kamu niatkan tiap harinya. Dan kamu akan lihat lewat Rabiul Awal rasanya beda, teman-teman. Lihatin aja. Ada sambungan lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Ada rasa yang tidak biasa. Ada kemudahan-kemudahan dalam urusan. Ada hati yang lebih terjaga. Ada dosa yang lebih takut buat kamu kerjain. Ada ibadah yang asalnya kamu berat kerjain jadi ringan. Kamu liatin aja. Dawamkan, istiqomahkan, baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad selama bulan Rabiul Awal dan kamu akan lihat hasilnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, banyak ulama nambahin jumlahnya. Ada yang sampai 40 hari. Jadi 30 hari bulan Rabiul Awal, kemudian nambah 10 hari dari bulan Rabiul Tsani. Ada juga yang nambahinnya 2 bulan, Rabiul Awal sama Rabiul Tsani. Dan kamu akan lihat hasilnya. Niatin dari sekarang, saya mau ngerjain nih. Niatin, kamu niat dari sekarang mau sholawat apa yang kamu baca. Dan kamu istiqomahkan selama bulan Rabiul Awal dan juga Rabiul Tsani. Insya Allah. Subhanallah Bu, saya ajarin sholawat ini sebagai amalan kepada orang-orang yang saya kenal. Dan subhanallah, gak ada yang pernah kecewa. Ada beberapa waktu lalu teman saya cerita, ada temennya suaminya kena tangkep polisi. Kemudian minta tebusannya sekian ratus juta. Dia tanya sama teman saya mesti ngapain ya? Diajarin sama teman saya, baca aja nih sholawat ini nih. Ustazah Halimah ajarin. Kalau ada hal-hal yang berat-berat suruh baca sholawat ini. Apa sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah.
Artinya Allah limpahkanlah salawat kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Udah buntu nih jalannya, udah gak ngerti lagi mau ngapain. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatin saya dengan syafaatmu wahai Rasulullah. Syafaati saya, tolongin saya wahai Rasulullah. Dia amalin. Ustazah ini minta tolong sama Nabi Muhammad. Iya, dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Bukannya gak ada yang bisa ngasih pertolongan kita kecuali Allah, betul? Betul. Akan tetapi Allah memberikan kepada orang-orang tertentu, terutamanya para nabi-nabinya, kemampuan, jatah untuk bisa memberikan pertolongan. Ini yang disebut dengan nama syafaat. Semuanya dari Allah SWT, Allah yang ngasih. Sama aja kayak rezeki, ini kan semuanya punyanya Allah. Tapi kan ada orang-orang yang dikasih duit, dikasih rezeki lebih banyak misalnya. Ma Allah SWT, orang yang miskin, orang yang susah bisa minta sama dia. Kan begitu? Sama halnya dengan urusan yang ini juga sama. Yang punya pertolongan Allah SWT, tapi Allah memberi kepada hamba-hamba yang dia cintai berupa syafaat ini, sehingga dia bisa memberikan jatah pertolongan Allah SWT tersebut kepada seseorang yang meminta kepada Allah dengan keberkahan dirinya. Jadi dia pun baca salawat itu. Banyak-banyak dia baca, Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu mereka pertamanya minta tebusannya itu tambah naik. Dari yang mungkin 100 juta yang naik jadi 200 juta. Dia nggak mau, tetap nggak mau bayar. Suaminya bujuk-bujukin dia, telepon, tolongin dong, tolongin saya. Kamu kan uangnya ada. Dia tetap nggak mau ngasih. Selebihnya dia terus saja dia baca sholawat itu tiap hari beribu-ribu kali. Subhanallah. Dapat hari kelima, suaminya pulang gitu aja. Tanyain, kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain, udah dibebasin begitu aja. Subhanallah, subhanallah. Enggak ada yang enggak beres, Bu, pakai sholawat. Itu yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau bilang, enggak ada permasalahan di dunia ini enggak selesai pakai sholawat, enggak ada. Enggak ada, selesai semua pakai sholawat. Ada ustazah, saya punya masalah, saya udah banyakin sholawat, enggak kelar-kelar juga, kurang banyak. Banyakin lagi. Sambil tentu saja perintah Allah jangan dilanggar, dosa-dosa ditinggalin. Lah kalau kamu pergi baca sholawat, tapi perintah Allah kamu tinggalkan, sholat duhur kagak, sholat asar enggak, tapi kerjaannya yang penting kan saya udah sholawat, masalah-masalah kok gak kelar nih Ustaz Ali mah bohong nih. Enggak, Bu, perintah Allahnya kamu kerjakan. Itu orang yang baca sholawat tapi enggak ngerjain perintah Allah, kayak orang pakai kerudungan tapi enggak pakai baju dah. Iya kan gitu. Yang wajib malah dia enggak kerjain. Enggak gitu ceritanya, Bu. Nah, jadi dikerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Tambahan amalan sunnahnya adalah dengan membaca sholawat. Insya ini saya ulang-ulang ini, insya, biar kamu niat benar-benar di dalam hatimu, ya saya mau baca sholawat selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, saya mau tertibin nih urusan. Karena memang kita punya urusan nih kan banyak ya, Bu ya. Nggak ada orang hidupnya ideal tuh, nggak ada. Pasti ada aja susahnya. Ada yang susah bagian urusan suami, ada yang susah bagian urusan anak, ada yang susah bagian urusan rezeki, ada yang susah bagian urusan dijahatin orang, ditipu, ada aja.
Hidup memang satu paket. Nah biar kita nih saat menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, kita berhasil melewatinya, maka pakai senjatanya namanya sholawat. Insya. Yang kedua, kamu kalau kepengen deket sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjain sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, kerjain. Nggak usah yang gede-gede. Siapa di antara kita yang mampu ngerjain sunnahnya Nabi yang besar-besar? Nggak ada. Itu mah kelas-kelasnya sahabat Nabi Muhammad. Bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Ibu-ibu kalau bengkak sih palingan gara-gara asam urat, hipertensi, ibu ya, atau gara-gara gula darah, kesleo, nah kayak gitu aja kita. Diabetes tuh juga kadang bikin kaki bengkak. Tapi gara-gara kebanyakan sholat malam, nggak ada nih rupanya di sini. Muka-mukanya nggak ada yang begitu tuh di sini. Betul? Sholat subuh ada yang terlambat apa enggak nih? Enggak ya, insya Allah ya. Ya Allah. Bu, hidupkan sunnah. Enggak usah yang besar-besarnya, kita nggak mampu. Sekurangnya yang kecil-kecilnya deh. Apaan sudah yang kecilnya tuh? Kayak misalnya kamu nggak sanggup bangun malam sampai bengkak telapak kaki, sekurangnya 2 rakaat, 4 rakaat, atau sekurangnya 7 rakaat sholat witir kamu sholatkan sebelum adzan subuh. Bangun sebelum subuh walaupun 1/4 jam, walaupun setengah jam. Kamu tengadahkan tanganmu, kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki. Hadir di majelis dengan adab-adabnya kamu pakai, dengerin kajian dengan benar, yang khusyuk. Itu semuanya merupakan bagian dari sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada saudara, berbuat baik kepada keluarga, bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan jangan sambil berdiri, makannya sambil, jangan pakai tangan kiri, pakainya tangan. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak diantara kita yang zaman kecil kita masih kerjain, udah gede-gedean lupa. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zaman anak kita kecil tuh. Zaman kita kecil kita mesti amalin. Anak kita kecil kita ajarin. Giliran anak kita gede dia lupa, emaknya juga lupa. Banyak yang begitu. Yuk nih di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kita hidupkan lagi. Kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku kelak akan bersama denganku di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, itu karunia Allah. Kalau kamu dikasih sama Allah, hidupnya itu dekat sama sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad yang kamu mampu gitu. Kamu periksa setiap kamar mandi, pastikan kakinya kaki kiri masuknya, keluarnya kaki kanan. Yang hal-hal kayak beginian nih, kalau kamu diberi kemudahan, itu merupakan pertanda Allah cinta sama kamu. Enggak semua orang dikasih kayak begitu. Enggak semua orang dikasih kayak gitu. Andai kamu dikasih kayak begitu, dekat sama Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi. Ini di bulan Rabiul Awal kita periksa lagi nih sunnah-sunnahnya yang kemarin-kemarin terbengkalai, kita hidupkan kembali. Sunnah tersebut sambilan. Setiap kali masuk kamar mandi kaki kiri kita bilang, ya Rasulullah,
Saya dengar kau masuk kamar mandi kaki kiri, saya pun juga kaki kiri biar mirip kaki saya dengan kakimu wahai Rasul. Luarnya kaki kanan, ya Rasulullah biar mirip kaki saya sama kakimu wahai Rasul. Nanti gitu juga sebelum tidur pergi wudhu. Ya Rasulullah, saya dengar kau berwudhu sebelum tidur. Saya juga wudhuan Rasulullah sekarang nih sebelum tidur. Biar tidur saya mirip dengan tidurmu wahai Rasulullah. Miringnya kaki kanan, miringnya badannya ke arah kanan. Ya Rasulullah, biar mirip diri saya dengan dirimu. Karunia ibu-ibu saudara sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala memiliki kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil. Saya ingat saya punya teman seorang ustazah di Australia. Namanya Ustazah Ibtisam. Satu waktu beliau datang ke Indonesia, dia cerita. Dia bilang, saya sekarang banyak mentalkin orang-orang Australia masuk Islam. Mualaf. Alhamdulillah katanya Islam mulai naik di negeri-negeri barat sana ya. Dia bilang hampir setiap hari Jumat, kadang juga nggak harus Jumat, saya mentalkin yang laki-laki dengan ustadz, yang perempuan ditalkin tempat saya nih di masjid, tapi yang talkin beliau itu kalau perempuan. Dia bilang satu hari ada satu keluarga masuk Islam, bapak ibu mempunyai anak-anak yang sebagian anaknya masih kecil-kecil. Saya pun mentalkin mereka semuanya masuk Islam. Itu ibu, dia bilang sejak dia masuk Islam, kerjaan tiap hari teleponin saya mulu, nanya macem-macem. Ustazah, Nabi Muhammad kalau makan gimana? Ustazah, Nabi Muhammad kalau mau keluar rumah kayak gimana? Ustazah tanya mulu tentang Nabi Muhammad. Dia bilang satu hari si ibu ini telepon saya subuh-subuh. Saya baru habis selesai sholat subuh, telepon berdering, saya angkat dari si ibu itu. Dia bilang, Ustazah, anak saya sakit gigi. Saya bilang, iya. Kalau gitu kamu bawa aja, saya bukan dokter gigi. Saya nggak ngerti caranya ngadepin anak sakit gigi. Dia bilang bawa aja ke dokter gigi. Dia bilang akan Ustazah, saya akan. Ibu tolong jangan foto ya Bu ya. Dia bilang saya akan pergi ke dokter gigi nanti kalau pas waktunya dokter gigi buka praktek jam 8 pagi, itu kan masih subuh. Saya cuman mau nanya sama Ustazah, Nabi Muhammad pernah sakit gigi gak? Saya bilang, waduh saya nggak pasti Nabi Muhammad pernah sakit gigi apa enggak, tapi yang pasti Nabi Muhammad pernah tanggal giginya. Dan Nabi Muhammad juga pernah sakit-sakit yang lain, sakit kepala dan seterusnya. Dia bilang, Ustazah, Nabi Muhammad kalau sakit gigi atau sakit yang lain, apa yang Nabi Muhammad baca, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Biar anak saya sebelum pergi ke dokter gigi udah saya ajarin dia ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad. Saya ajarin sama dia, Nabi kalau sakit baca Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tanya lagi, apa artinya Ustazah? Artinya Allah terima kasih kepadamu, ya Allah terima kasih kepadamu ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan. Wah Masya Allah ya Ustazah, Nabi Muhammad dikasih sakit aja masih tetap terima kasih sama Allah. Akan saya kerjakan Ustazah. Ini sekarang nih saya mau ajarin anak saya Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih Ustazah. Dia bilang karena penasaran sama keluarga ini dan karena sayang sama mereka nih, saya ngerasa kayak sering diajarin sama keluarga ini. Dia bilang, akhirnya satu hari saya memutuskan untuk datang ke rumahnya. Saya datang ke rumah dia di hari yang suaminya lagi pergi kerja. Datang ke apartemennya, dia bilang, saya pun ngobrol sama dia sebab dia masuk Islam dan seterusnya. Dia bilang sampai akhirnya lagi tengah-tengahan bicara nih,
Tiba-tiba dia bilang, maaf ustazah, saya harus antiin ustazah, sebentar aja ustazah, sebentar. Saya pikir darurat apa gitu, saya pikir dia mungkin lupa buat matiin kompor atau lupa nyabut setrikaan. Saya kirain ada hal darurat apa gitu, karena dia bilang bukan nggak sopan ustazah, maaf ya ustazah, saya tinggal dulu ustazah. Dia ternyata sambilan ngobrol itu gede ngeliat anaknya kecil umur 4 tahun 5 tahun masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Dibuka pintu kamar mandi, dikeluarin lagi anaknya. Dia bilang, nak, mama tadi lihat kamu masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Dia bilang, nak, mama ajarin kamu kalau masuk kamar mandi kaki apa? Kaki kiri mama. Yang mana kaki kiri nak? Yang ini mama. Oke. Sekarang kamu ulangin lagi, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri mama. Biar kenapa nak? Biar kaki saya mirip kaki Nabi Muhammad mama. Biar apa nak? Biar nanti di akhirat saya ada di belakang Nabi Muhammad mama. Bagus. Masuklah kembali nak. Mama akan liatin kamu dari sini. Dia bilang subhanallah. Dia bilang sama saya Ustazah Ibtisam, Ustazah Halimah, saya banyak dapat pelajaran dari para mu'allaf ini. Menghargai Islam lebih daripada kita mampu menghargainya. Kita kadang-kadang Bu ya, Islam dari kecil, jadi kita tuh gak kepikiran banyak hal gitu. Nah mudah-mudahan deh Allah kasih kenal kepada kita keindahan-keindahan Islam. Pelajaran-pelajaran dalam kehidupan Allah terus ajarkan kepada kita sekalian, insya Allah. Yang ketiga Bu, kalau mau dapat berkah-berkahnya maulid, berkah-berkahnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kalau ibu dengar ada maulid di mana, hadirin. Saat qiyam, saat berdiri kayak tadi tuh, ibu sampein hajat-hajat ibu bilang, ya Allah, jangan jauhkan saya dari Rasulullah, jangan jauhkan saya dari Rasulullah. Hari ini saya ikut berdiri hormat untuk ucap salam kepada Nabi Muhammad, saya berdiri di dunia ini. Ya Allah, di hari akhirat nanti pertemukan saya, berdirikan saya di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk seindah-indah perjumpaan. Amin ya rabbal alamin. Hadir maulid Bu, kayak sekarang nih kita kerjakan nih, ibu sekalian, pakai adab. Salah satu adabnya dengarkan dengan khusyuk, niatkan untuk mengamalkan yang diajarkan, ibu ya, iya kan? Hadir dengan khusyuk. Masalah yang lain tuh Bu, urusan dunia bisa menyusul, nggak jadi soal. Kita hadir, kita dengerin, bagian dari adab. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, bagian dari adab kita untuk menghadirkan hati, menghusyukkan pikiran, sehingga yang turun berhasil kita dapatkan. Saya ingat di majelisnya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror ini Bu. Lagi beliau tengah-tengah ngajar, tiba-tiba ada suara anak kecil nangisnya kayak orang kesurupan. Kayak ngelihat sesuatu yang menakutkan, nangis sampai sekenceng-kencengnya. Orang-orang jadi panik, kayak minta Habib Ali buat berhentiin kajiannya gitu. Tapi Habib Ali lanjut aja. Habis itu nggak lama ada kedengeran suara kuda di dekat situ meringkik sekenceng-kencengnya, ibu-ibu sekalian. Kayak mau lari gitu kudanya. Kayak mereka ngasih isyarat buat Habib Ali buat berhenti dulu aja majelisnya, bagaimana nih kita tenangin kudanya gitu. Tapi Habib Ali lanjut aja terus majelisnya, sampai selesai majelisnya. Habis selesai majelis, udah sadaqallahul adzim, sudah wa'afu minkum gitu ya. Udah selesai nih majelisnya, udah tutup majelisnya. Habib Ali bawa ngasih tahu. Kata Habib Ali, itu tadi ulahnya setan. Setan ketika ngelihat rahmat yang turun banyak, setan ketika ngelihat ampunan turun banyak,
Setan gak mau kamu dapat ampunan tersebut. Pikirnya setan enak aja. Segitu gampangnya kamu mau pada dapat ampunan dari Allah. Jangan sampai. Gak bisa, tidak semudah itu kata setan. Jadi setan pun berusaha untuk mengalihkan kalian dari rahmat, mengalihkan kalian dari ampunan, dengan setan menampakkan dirinya kepada anak kecil. Makanya anak kecilnya udah nangis, ketakutan. Kayak kesurupan tadi itu. Ketika ngelihat kitanya tetap khusyuk, dia pun berusaha. Dia datang ke kuda, nakut-nakutin kudanya, sampai kudanya meringkik ketakutan tadi itu. Dia bilang itu semuanya adalah ulahnya setan, yang gak rela kalian dapat turun hujan rahmat, gak rela kalian dapat turun hujan ampunan, hujan ijabah doa turun kepada kita semuanya, kata Habib Ali Habsyi. Nah itu yang sering terjadi di majelis-majelis kita nih Bu. Kita lagi enak-enak, khusyuk dengerin, tiba-tiba diajakin sama tetangga, sama sebelah, pasar keburu tutup. Ustadzanya kayaknya masih mau lama nih, belanja dulu aja yuk. Ya udah, ayo dah, gampang bener, cuman urusan bawang, gampang bener ninggalinnya. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang nih lagi enak-enak dengerin, tiba-tiba Shopee di HP kita nih, tiba-tiba bunyi, tiba-tiba ada pemberitahuan. Masya Allah, akhirnya teralihkan, akhirnya scroll HP-nya, nggak tahu lagi tuh. Lah Ustazah tadi ngomong apaan tadi ya? Nggak bisa konsentrasi. Itu ulahnya setan. Kadang-kadang kamu udah mau khusyuk, sebelah ngajakin ngobrol. Siapa itu? Kadang-kadang khusyuk, tetangga-tetangga, teman-teman semua khusyuk. Gak ada handphone bunyi, gak ada yang ngajakin jalan keluar. Kena angin, ya ampun ngantuk banget ya. Itulah cara setan buat memalingkan kita dari majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Rahmat Allah ditebar. Itu yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis panjangnya beliau menceritakan bahwa malaikat-malaikatnya Allah ada di atas muka bumi ini punya tugas sayyahin, tukang jalan-jalan. Ngapain? Yaltamisuna majalis dzikir. Mereka mencari majelis-majelis yang orangnya pada ingat Allah, orangnya pada ingat Rasulullah, orangnya pada berzikir menyebut nama Allah, orangnya pada bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mereka para malaikat-malaikat tersebut kalau udah ketemu duduk di majelis tersebut mendoakan yang hadir di majelis itu. Doain. Maka nih ibu-ibu nih, kita hadir di majelis yang kita lihat orang-orangnya. Malaikat-malaikatnya kita nggak bisa lihat. Tapi mudah-mudahan tidak terhalang dari keberkahan doa-doanya para malaikat. Katanya Allah Subhanahu wa taala, nazalat ilaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di majelis ilmu. Makanya sampai ngantuk tuh karena tenang. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang paling kita perlukan ini Bu, turun deras di majelis-majelis yang semacam ini, di majelis-majelis maulid yang insya Allah akan kita hadiri di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jangan sampai kita nggak kebagian, jangan sampai kita nggak kebagian. Bu, kalau kebagian secercah, setetes dari rahmatnya Allah yang turun, bisa sangat mungkin menyelamatkan hidup kita dunia akhirat.
Maka kita carinya di majelis-majelis yang semacam ini dengan kita melaksanakan adab-adabnya, insya Allah. Bu, yang terakhir, kalau kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, yang sayang sama umatnya Nabi Muhammad, yang sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya siapapun, semua, termasuk diri kamu. Sayangi diri kamu dengan tinggalin dosa. Sayangi diri kamu dengan laksanakan perintah Allah SWT. Sayangi suami, sayangi anak, sayangi orang tua, sayangi saudara-saudara. Ya Bu ya, kalau bukan kita yang sayang sama kakak adik kita, siapa lagi? Siapa lagi? Saudara kita mesti kita yang nyayangin. Saudaraku sekalian saya muliakan, suami kamu, kalau bukan kamu yang nyayangin, siapa lagi? Emang mau kalau suaminya disayangin sama orang lain? Nah kan pada gak mau kalau kita yang sayang sama suaminya. Anak-anak kamu, ibu-ibu saudaraku sekalian, sayangin, kesian loh anaknya. Kalau sama kamu gak disayangin, dia disayangin sama siapa coba? Sayangin yang sayang, sama anak-anaknya yang sayang. Lihat dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lihat dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau anak kamu lagi ngeselin, kamu pengen cubit, kamu ingat lagi, ya Rasulullah, saya kepengen cubit anak saya nih Rasulullah, saya kesel sama dia, tapi saya ingat anak saya kan bukan cuman anak saya, tapi umatmu ya Rasulullah. Saya nggak berani mencubit umatmu wahai Rasulullah, khawatir engkau akan meninggalkanku wahai Rasul. Anakmu disakiti, Nabi Muhammad marah Bu. Nabi Muhammad marah, sama siapa? Sama yang nyakitin. Kalau yang nyakitin anakmu adalah kamu sendiri, bisa jadi sebab Allah SWT marah padamu, Nabi Muhammad marah padamu. Ingat, anakmu hambanya Allah, anakmu umatnya Rasulullah, yang sayang sama anakmu, yang sayang. Kalau kamu gak sayang sama anakmu, nanti Allah gak sayang sama kamu. Kalau kamu gak sayang sama anakmu, nanti Nabi Muhammad gak sayang sama kamu. Kamu pengen dapat kasih sayangnya Allah, kamu pengen dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad dengan syafaatnya, maka yang sayang sama seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Yuk akhir majelis, yang masih ada air kita buka airnya, baca sholawat. Kalau udah habis ya udah nggak apa-apa. Kita mau baca sholawat tibil qulub 8 kali, kita niatin biar pada sehat-sehat semuanya. Sehat zahir batin, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, amin. Kita meminta sama Allah SWT, pikiran-pikiran kita nih biar disehatkan Allah SWT, biar dijernihkan Allah SWT, biar gak suka berpikir ngeres, biar gak suka berpikir kotor, biar semuanya jernih semuanya insyaallah, amin ya Rabbal. Biar gak gampang suudzon, biar gak gampang buruk sangka, biar gak gampang ragu-ragu. Dan kita juga minta sama Allah SWT, hati kita biar disehatkan semuanya insyaallah. Imannya biar kuat, takwanya biar kuat, biar ridho sama semua keputusan Allah SWT, biar gede sabarnya, biar gede syukurnya. Kita minta sama Allah SWT, hati kita biar gede cintanya. Hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Makanya kalau kita sampai segini tuanya belum juga punya rasa cinta gede sama Allah, belum juga punya rasa cinta gede sama Nabi Muhammad, nih emang penyakitnya banyak nih, hati kita nih belum sehat, hati kita nih teman-teman. Kita meminta sama Allah SWT biar disehatkan hati kita, biar selamat semuanya. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biar hatinya pada sehat, biar hatinya pada lembut, biar hatinya pada baik insyaallah, biar hatinya pada takwa, biar hatinya enggak punya khauf, enggak punya roja kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita.
Nanti airnya bawa pulang, kasih minum anak-anaknya, kasih minum keluarganya. Mudah-mudahan Allah sehatkan zahir batin kita semuanya insyaallah. Yang lagi ada sakit-sakitnya badan juga kita minta sama Allah kesembuhan segera insyaallah di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat saat kita sedang mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala azamatu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian dan menyembuhkan semuanya insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah biniyati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah berikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka semuanya. Allahumma rabban nas adhib bil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi syifaan la yughadiru saqaman wala alama ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair,
تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan ada sesiapapun di antara kami yang Kau halangkan dari syafaat Nabi Muhammad dan dari rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami di saat hidup, sayangi kami di saat mati, sayangi kami di saat sehat, sayangi kami di saat sakit, sayangi kami di saat mampu, sayangi kami di saat tak berdaya, sayangi kami di saat cukup, sayangi kami di saat miskin, sayangi kami di saat mengerti, sayangi kami di saat kami bodoh. Sayangi kami dalam keadaan apapun ya Allah. Sayangi kami di saat kami sedang dicinta. Sayangi kami di saat kami sedang dibenci. Sayangi kami ya Allah dalam segala keadaan-keadaan kami. Sayangi kami di saat kami sedang mengerjakan taat ya Allah. Dan terimalah taat kami, ibadah kami. Sayangi kami bahkan di saat kami sedang berbuat maksiat ya Allah. Karuniakanlah taubat pada kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Sayangi kami dimanapun dan kapanpun saja kami berada ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sayangi kami di saat ajal kami tiba nanti ya Allah. Yang ringan saja di saat sakaratul maut kami ya Allah. Jangan dikasih sakit yang berat-berat ya Allah. Jangan dikasih susah yang berat-berat ya Allah. Mudahkan semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa ini kami mohonkan untuk kami, untuk kedua orang tua kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk ponakan-ponakan kami, untuk kakak adik kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk guru-guru kami, untuk yang hadir di majelis bersama dengan kami. Ya Allah, sayangi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Kasihani semuanya ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Di dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Yang sudah berumah tangga di antara kami ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk rumah tangganya, hingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad buat anak-anak kami ya Allah. Dekatkan anak-anak kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukankah anak kami adalah umatnya? Kenalkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad dan kenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Dekatkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah, dan dekatkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan siapapun di antara kami untuk tetap menjadi umat Nabi Muhammad dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Jangan ada sesiapapun di antara kami dan semua orang-orang yang kami sayangi terhalang dari Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Jangan biarkan ya Allah. Izinkan semua dari kami matanya kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Memandang senyum teduh Nabi Muhammad ya Allah. Mendengar suara Nabi Muhammad ya Allah ketika mengatakan ummati, ummati, ummati. Ya Allah, izinkan kami berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang terhalang ya Allah. Jangan ada yang tercecer, jangan ada yang tersisa, jangan ada yang keleleran ya Allah.
Pastikan semuanya masuk dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Kami dan semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni segenap dosa, tutupkan segenap aib, dengarkan dan kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyudhalika wal qadir alaih. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian ceramah untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.